Mang Dudun, lihat ini. Kenapa mulut anak saya berbusa seperti ini, Pak? Dia makan gulai yang Bapak jual. Lah, mana saya tahu, Bu. Dita aja jarang sakit gigi, makanya mulut dia berbusa seperti itu. Enak aja, Dita itu rajin sikat gigi. Mang Dudun harus bertanggung jawab, Mang. Anak saya seperti keracunan, Mang. Saya tidak mau bertanggung jawab, Bu. Saya tidak tahu apa-apa. Bisa aja Dita keracunan makanan lain. Kenapa harus salahin gulali saya? Nah, ini dia anak-anak yang selalu Amang tunggu. Tuh lihat, ukuran gulalinya gede-gede kan? Mang Dudun sengaja supaya kalian lebih suka. Hehehehe. Mang Dudun, aku pembeli paling pertama nih. Ini uangnya. Aku harus dapat gulali yang ukurannya gede ya. Aku nggak mau kalau ukuran gulali aku ini kecil. Pokoknya harus gede. Aku juga sama, Mang. Aku mau ukurannya yang paling ngembang. Punya aku harus lebih gede dari Dita. Ih, kok kamu gitu sih, Keke? Aku yang harus dapat ukuran lebih besar dari kamu. Kenapa kamu nggak pernah mau ngalah ke aku? Kamu yang gak mau kalah sama aku, Dita. Apa-apa harus sama. Dasar temen yang suka iri. Kamu itu kelihatan banget gak mau kalah saing sama aku, Dita. Kamu yang nggak mau kalah saing karena aku, Keke. Kamu yang selalu iri sama aku, Keke. Dasar temen yang suka iri. Aku aduin ke mama ya. Hohoho, hei, sudah, sesama teman itu nggak boleh bertengkar. Semua ukuran gulali ini sama, nggak ada yang paling gede, nggak ada yang paling kecil juga. Tuh, ukurannya sama kan? Kalian berdua nggak boleh ribut lagi ya. Ayo langsung dimakan aja. Kalian nggak tahan sama harumnya kan? Harumnya. Gulali Mang Dudun emang paling asoy. Ternyata kalian ada di sini. Ayo masuk ke kelas ya. Kita harus rapi-rapi kelas. Hari ini kalian pulang cepet karena guru-guru akan mengadakan rapat. Wah, rezeki nomplok. Makasih ya, Mang Dudun. Aku mau ke kelas dulu. Dita, kamu mau ke kelas atau tetap diam di sini? Aku juga sama mau ke kelas. Besok jualan lagi ya, Mang. Jangan lupa bikinnya ukurannya jumbo, Mang, supaya aku semangat belinya. Hahaha. Hohoho, siap anak-anak. Ini yang aku suka. Kalau siang itu diserbu anak-anak. Mana mereka bawa uangnya gede-gede lagi. Kan dompet aku jadi makin tebel. Hahaha. Ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Tapi aku itu selalu kena semprot istri gara-gara ini. Karena deterjen dia itu suka habis cepet. Padahal deterjen itu aku pakai sebagai bahan campuran penting. Tapi aku selalu beralasan yang lain. Hahaha. Yuk langsung aja kita bikinin adonan gulalinya. Pertama kita masukkan gula pasir ke dalam baskom ini. Jangan lupa yang banyak ya, supaya gulalinya enak banget. Nah, ini dia bahan yang paling penting. Masukkan deterjen. Langkah kedua, tambahkan deterjen secukupnya aja. Deterjen ini yang bisa membuat gulali lebih ngembang. Hahaha. Dan yang terakhir, tambahkan pewarna makanan. Bebas pakai warna apa aja, yang penting menarik. Jika sudah semua, tinggal aduk merata deh. Mas, deterjen aku kok habis lagi sih? Aku mau nyuci baju nih, tapi deterjen aku udah habis gitu aja. Hahaha, tadi aku pakai cuci alat-alat gulali, Bu. Sabun cuci piring habis, makanya aku pakai deterjen kamu, Bu. Kebiasaan banget sih. Aku capek tahu terus bolak-balik ke warung. Kamu kan bisa beli dulu, Mas. Ngapain cuci alat-alat gulali pakai deterjen? Ya maaf, Bu. Nanti aku gak gitu lagi. Halah, bohong. Kamu itu selalu mengulangi hal yang sama, Mas. Kamu pikir aku udah lupa sama kejadian kemarin? Enggak ya, kejadian itu membekas di kepala aku, Mas. Marah-marah mulu kan bisa beli lagi. Harga deterjen gak semahal itu kok. Ini gulalinya, Budi. Kamu kok baru kelihatan? Kemana aja? Kamu bosen sama gulali Mang Dudun ya? Enggak kok, Bang. Aku memang sengaja aja jarang belinya. Kata ibu, aku nggak boleh makan makanan yang manis terlalu banyak. Takut giginya pada rontok. Hahaha. Budi, ibu kamu ini ada-ada aja. Masa iya gulali bisa bikin rontok? Ini kan cuma gula pasir. Masa iya bikin rontok? Gulali Mang Dudun selalu ramai ya. Saya ini selalu suka banget liatnya. Apalagi kalau Mang Dudun melayani anak-anak. Mang Dudun semangat banget sampai lupa nengok sana sini. Hahaha.
Alhamdulillah Bu Guru. Saya juga nggak pernah nyangka kalau anak-anak pada suka. Mungkin mereka suka sama warna terus harum gulalinya juga. Iya sih, jelas banget. Atau gimana anak-anak nggak pada suka, Mang? Ukurannya aja pada gede-gede, Mang. Anak-anak kan suka jajanan yang gede. Hohoho, bener Bu. Saya itu tahu banget apa yang anak-anak polos ini suka. Makanya saya upgrade gulali yang saya jual. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Mang. Saya mau ke kantin nih. Mari Mang Dudun, semangat terus ya jualannya, Mang. Jangan lupa berdoa dan bersyukur juga, Mang. Mari Bu Guru. Wah, Bu Guru memang baik ya. Dia selalu memberikan semangat dan dukungan buat aku. Nggak salah nih, mangkal di depan sekolah ini. Ayo anak-anak, berkumpul. Siapa yang mau beli, mari merapat. Gulali Mang Dudun rasanya asoy. Aku mual-mual gara-gara gulali ini. Harusnya gulali ini bikin sakit gigi. Ini kok malah bikin mual-mual. Kalau aku bukan mual, tapi bibir aku terasa kesat gitu. Kalian pernah gak sengaja makan deterjen gak? Nah, kayak gitu rasanya. Mang Dudun ini pakai apa ya? Aku penasaran banget. Keke, Anila, kalian berdua siap? Kita harus menyelidiki kasus gulali ini di basecamp kita. Jangan lupa bawa alat-alat yang kita butuhkan ya. Siap Nimo, aku sama Keke akan menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Kamu tenang aja, semua alat-alat tersimpan aman. Pasti kalian mau menyelidiki Mang Dudun ya? Tapi kalau aku lihat dari gulalinya nggak ada apa-apa kok. Malahan kelihatan bersih gitu. Emang nggak ada yang mencurigakan sih. Tapi kalau ada yang sakit gini, biasanya ada bahan yang berbahaya yang digunakan. Bener ini. Kita pernah menangani kasus yang sama. Jadi kita tahu mana makanan yang baik dan mana makanan yang tidak baik. Anak-anak, kalian lagi ngapain? Kok masih kumpul di sini? Terus itu kenapa gulali cuma diliatin aja? Kenapa nggak dimakan? Kita nggak mau makan gulali Mang Dudun lagi Pak. Gulali Mang Dudun bikin bibir aku kesat. Mana ada Dita, mungkin itu karena efek jajan sembarangan. Kalian ini kan kalau jajan gak mandang bahaya atau enggaknya. Bukan karena jajan sembarangan Pak, tapi karena gulali ini. Kenapa? Bapak gak percaya? Apa kita terlihat bercanda Pak? Sudah, ayo kita masuk. Iya Pak Guru. Budi, kamu gak lihat gulali ini? Gak ada yang aneh, nak. Bahkan gulali ini terlihat begitu bersih. Gak ada yang ibu curigai, nak. Bu, aku mual-mual karena gulali ini, Bu. Kenapa ibu gak percaya sama aku? Aku ini gak pernah berbohong, Bu. Buat apa juga aku bohong? Bukannya ibu gak percaya sama kamu, nak. Tapi memang gak ada yang aneh. Gulali ini harum banget, nak. Mana mungkin gulali ini berbahaya? Ayolah, Bu. Aku ini gak berbohong. Kenapa ibu gak percaya sama aku? Aku ini anak ibu. Aku sakit gara-gara gulali ini. Tapi ibu gak mau percaya sama aku, Bu. Budi, alasan ibu gak percaya itu karena kamu gak bawa bukti. Gini aja deh, kamu itu gak hanya jajan gulali kan? Nah, bisa aja dari makanan lain. Hari ini aku gak jajan yang lain, Bu. Aku cuma jajan gulali Mang Dudun. Gak lama setelah makan gulali ini, aku langsung mual. Bibir aku terasa kesat, Bu. Kenapa kamu malah kayak gitu sama ibu? Ibu gak mau percaya karena kamu gak bawa bukti. Kalau kamu bawa bukti, baru ibu bisa percaya. Bukti apa, Bu? Aku ini hanya anak polos yang cuma tahu soal rasa. Kalaupun ibu perlu aku membawa bukti, aku bisa dapat bukti itu di mana? Coba ibu pikirkan, Bu. Aku bisa punya bukti dari siapa? Dari mana? Aku masih kecil, Bu. Dan aku yakin kalau aku mual itu gara-gara gulali ini, Bu. Oke, ibu percaya sama kamu. Jangan marah-marah ya. Ibu gak suka kalau punya anak yang membentak seperti ini. Iya, Bu. Maaf, aku emosi karena ibu gak percaya sama aku, Bu. Gak apa-apa, ibu paham kok maksud kamu. Mang Dudun, lihat ini. Kenapa mulut anak saya berbusa seperti ini, Pak? Dia makan gulai yang Bapak jual. Lah, mana saya tahu, Bu. Dita aja jarang sakit gigi, makanya mulut dia berbusa seperti itu. Enak aja.
Dita itu rajin sikat gigi. Mang Dudun harus bertanggung jawab, Mang. Anak saya seperti keracunan, Mang. Saya tidak mau bertanggung jawab, Bu. Saya tidak tahu apa-apa. Bisa aja Dita keracunan makanan lain. Kenapa harus salahin gulali saya? Karena terakhir kali itu Dita makan gulali Mang Dudun. Kalau kayak gitu, masa saya harus salahin penjual lain sih? Itu gak masuk akal, Pak. Mang Dudun ini gimana sih? Ibu, perut aku mual lagi, Bu. Aku nggak bisa nahan, Bu. Aduh, Ibu tolong aku, Bu. Dita, kamu bertahan sebentar ya, Nak. Kita harus meminta pertanggungjawaban kepada Mang Dudun. Kalau Dita nggak mau, Ibu akan terus memaksa Mang Dudun. Saya tidak akan pernah mau bertanggung jawab karena saya tidak bersalah. Ibu, ayo pulang. Jangan berbicara terus. Mang Dudun tidak akan percaya sama Ibu karena Mang Dudun tidak akan peduli, Bu. Mang Dudun hanya menyayangi uang hasil dagangan daripada pelanggan dia. Enggak, Dita. Kita harus meminta pertanggungjawaban. Kamu sakit gara-gara Mang Dudun. Kenapa Bu Jaya keras kepala sekali, Bu? Dita aja paham apa maksud saya. Kenapa Ibu malah nyolot terus? Awas aja ya. Saya doain Mang Dudun kena azab kalau Mang Dudun berbuat curang. Padahal Mang Dudun ini berbuat curang. Kenapa dia nggak mau ngaku coba? Aku sudah tahu apa yang Mang Dudun lakukan, tapi aku ingin menyelidiki yang lain lagi. Aku tidak peduli uang yang aku hasilkan begitu banyak. Aku tidak peduli dengan keluhan anak-anak tersebut. Yang penting uang yang aku hasilkan selalu banyak. Tega ya kamu bohongin aku, Mas. Ternyata selama ini kamu bohongin aku. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu juga udah bikin banyak anak sakit, Mas. Aku nggak peduli, Bu. Yang penting keuntungan aku yang banyak. Mereka itu hanya anak-anak polos yang tidak tahu apa-apa. Makanya aku berani berbuat seperti ini, Bu. Apa ini alasan kamu, Mas? Kamu jahat, Mas. Kamu gak punya hati. Apa yang kamu pikirkan, ha? Kamu ini manusia atau bukan, Mas? Aku bukan manusia, makanya aku melakukan kecurangan ini. Kalau aku manusia, aku nggak akan melakukan ini, Bu. Kenapa harus berbuat curang, Mas? Kenapa nggak berjualan dengan jujur aja, Mas? Gak bisa, Bu. Kalau aku jujur, aku nggak akan dapat uang sebanyak ini. Kamu mana paham berjualan, Bu? Aku paham, makanya aku marah sama kamu, Mas. Kalau aku nggak paham, aku nggak akan marah seperti ini, Mas. Kamu yang bodoh. Kamu yang nggak paham bagaimana berjualan dengan baik, Mas. Asal kamu tahu ya, marahnya kamu ini nggak akan bikin aku takut. Aku malah lebih semangat lagi untuk berbuat curang. Stres kamu, Mas. Aku marah sama kamu. Aku bener-bener gak habis pikir dengan pemikiran kamu itu, Mas. Yang kamu pikirkan hanya keuntungan aja. Tapi kamu gak mikirin gimana perasaan orang tua anak-anak itu, Mas. Aku nggak peduli, Bu. Benar-benar nggak peduli. Kamu udah bikin aku sakit hati, Mas. Aku nggak nyangka kamu berbuat seperti itu, Mas. Kenapa yang keluar dari mulut Mang Dudun bukan kata-kata ya, tapi malah gelembung kecil yang bisa meletus di udara. Kamu lupa, kan Mang Dudun mencampurkan deterjen ke adonan gulali yang dia jual. Apa? Deterjen? Ini berbahaya banget. Kenapa Mang Dudun berani melakukan itu? Untung aja anak saya nggak meninggoy. Kenapa yang keluar bukan kata-kata, tapi malah gelembung ini? Aku nggak bisa ngeluarin kata-kata dari mulut aku nih. Pasti ini azab nih. Yang keluar aja kayak gelembung deterjen gitu. Ini emang azab, Bu. Kejahatan Mang Dudun memang harus terbongkar sekarang. Jadi, Allah menunjukkan kuasanya di hadapan kita langsung. Kenapa badan aku terasa ringan seperti ini ya? Ada apa ini? Udah gitu tubuh aku terasa aneh banget. Mang Dudun, kenapa ya? Kok dia kayak kelihatan panik gitu? Apa jangan-jangan Mang Dudun berbicara ke kita ya? Biarin aja, Keke. Kita lihat apa yang akan terjadi kepada Mang Dudun. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar azab yang setimpal dengan perbuatan Mang Dudun. Gelembung ini seperti gelembung sabun. Ini benar-benar kuasa Allah. Keke, ayo kita pergi ke kelas. Aku takut banget. Kayaknya Mang Dudun kena kutukan deh, atau semacamnya itu. Ayo pergi, aku jadi takut banget nih. Iya, aku juga sama. Ayo Anila. Kok anak-anak pada pergi? Bu Cia, gimana ini? Kita mau pergi atau tetap di sini? Ayo kita pergi aja. Aduh, gimana ini?
Apa yang terjadi sama aku? Kenapa seluruh tubuh aku dipenuhi balon-balon kecil kayak gini? Mas, balon-balon ini nggak bisa pecah. Udahlah, pasrah aja. Ini azab buat kamu, Mas. Kamu sudah menipu banyak orang, Mas. Jangan buka mulut kamu, Mas. Rumah kita bisa penuh sama gelembung yang keluar dari mulut kamu, Mas. Kamu diam aja, jangan ngomong apa-apa. Kenapa tubuh aku jadi seperti ini? Kenapa aku semakin aneh? Balon-balon ini juga tidak bisa dipecahkan. Bahkan dengan benda tajam pun tidak bisa. Kenapa? Kamu nyesel, Mas? Percuma, Mas. Penyesalan kamu ini benar-benar terlambat, Mas. Nggak akan ada lagi orang yang percaya sama kamu, Mas. Mereka sudah terlanjur kecewa sama kamu. Bukan hanya mereka, aku juga, Mas. Iya benar. Gak ada penyesalan yang harus aku katakan, tapi tetap aja penyesalan ini ada dalam hati aku. Namun aku gak bisa mengungkap kata maaf secara langsung. Udah sana kamu mandi aja, gosok yang bersih ya. Siapa tahu balon-balon itu bisa meletus, Mas. Tapi ya jangan berharap terlalu dalam juga. Harapan aku sangat besar agar balon-balon ini menghilang. Tapi apa aku gak punya harapan lagi? Apa aku benar-benar akan terus hidup seperti ini? Kamu mikirin apa sih? Udah sana mandi aja, Mas. Aku sedih lihat kamu kayak gini, Mas. Tapi aku juga gak bisa bantu kamu. Ini bener-bener kesalahan kamu. Jadi aku gak bisa bantu. Ada Mbak Koko. Mbak bikin aku kaget aja, Mbak. Kenapa gak manggil nama aja, Mbak? Maaf ya, kalau saya bikin kamu kaget. Kalian lagi ngapain di sini? Semua warga menjauhi rumah ini karena dianggap angker. Kenapa kalian malah sengaja ke sini? Kita nggak takut kok. Di rumah ini bukan cuma Mang Dudun yang bertubuh aneh. Di sini ada Bu Mora. Jadi kita nggak terlalu takut, Mbak. Bener itu. Mau nama Yunga kita takut, Nak. Tetap aja kalian harus hati-hati. Kita nggak tahu loh kapan Mang Dudun keluar rumah. Bisa aja Mang Dudun menyerang kalian dengan tubuh aneh itu. Kita gak setakut itu, Mbak. Kita itu gangster. Jadi untuk apa kita takut dengan Mang Dudun? Lagian kita bertiga tahu Mang Dudun sebelum dia bertubuh aneh, Mbak. Benar kata Nemo. Kita bertiga itu nggak takut sama orang yang nggak akan kena azab. Kita cuma takut sama hantu aja. Oke. Yaudah saya pulang dulu ya. Bye anak-anak. Kita memang tidak menunjukkan penyelidikan kasus Mang Dudun kepada warga. Tapi kita bangga karena warga langsung percaya ke kita. Karena kita itu gangster. Kita ini selalu jujur dan selalu dipercaya juga. Kamu bener Nemo. Aku hanya ingin menulis permintaan maaf, tapi karena balon-balon ini aku tidak bisa memegang pena dengan baik. Aku juga tak bisa hidup normal lagi. Aku hanya bisa berdiam diri di rumah. Mas, jangan maksain ya. Kalau nggak bisa, ya jangan. Kamu bisa nambah beban pikiran kamu. Biarin aku yang menyampaikan maaf itu ya ke mereka. Mas, aku udah maafin kamu. Aku tahu dari tatapan mata itu kamu mau minta maaf sama aku kan? Tapi kamu gak bisa ngomong kayak dulu lagi. Gak apa-apa, Mas. Aku udah maafin kamu kok. Terima kasih banyak, Bu. Tapi aku nggak tahu apa diri aku ini akan bertahan atau aku akan pergi ninggalin kamu. Kalau aku pergi, kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan sampai kamu sakit. Mas, kalau aku ada salah, maafin aku ya, Mas. Kemarin aku sempat marah-marah sama kamu, Mas. Maafin aku ya. Kamu nggak perlu minta maaf, Bu. Kamu nggak salah apa-apa. Mas, kamu yang sabar ya. Azab ini pasti akan berakhir. Aku selalu mendoakan kamu, Mas. Aku selalu berharap ada keajaiban yang datang ke kamu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Tapi kali ini harapan aku itu kecil karena aku merasa kalau aku ini tidak akan bertahan lama, Bu. Akhirnya orang yang bikin anak saya sakit ini kena azab. Sekarang dia kena batunya. Dan azabnya juga berhubungan sama kelakuan dia. Bener banget, Nia pergi karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Sekarang Bu Mora juga nggak tahu pergi kemana. Semenjak Mang Dudun pergi, Bu Mora menghilang dari lingkungan ini. Ibu, aku takut. Ayo kita pulang, Bu. Hahaha, masa gitu aja takut? Ini kan cuma bayangan Mang Dudun, Dita. Ini aja buat dia. Jadi kenapa harus takut? Wajar dong aku takut. Kalau nggak takut baru nggak wajar. Kamu ini banyak gaya, Budi. Kalau disamperin sama bayangan ini, kamu pasti takut. Aha, sudah. Kenapa kalian bertengkar seperti ini? Lebih baik kita doakan Mang Dudun supaya tenang dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut memang wajar, tapi jangan sampai begitu ya. Anak hebat itu harus berani, gak boleh penakut. Tuh, dengerin Dita. Kamu gak boleh jadi penakut. Ha,
Semuanya kita jadikan pembelajaran ya. Kita harus mengenang cerita Mang Dudun, dan kita juga harus ceritakan kisah ini secara turun-temurun. Saya setuju banget, Bu. Bukan hanya dijadikan pembelajaran, kita juga jadi punya sebutan untuk Mang Dudun. Dia itu si penjual gulali yang ingin dagangannya terlihat cantik, namun berakhir membusuk di balik balon-balon kosong sebagai simbol manis beracun yang tak bisa ditebus. Bu Anda bener, Mang Dudun sama saja rela membusuk demi uang receh itu.